Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 4. Aku Putri Wijayanti. Aku Ilham Wati Polisiana. Di sini kami ingin membahas tentang urbanisasi yang terjadi di Kota Malang. Oke, kita langsung aja lanjut ke topik pembahasannya. Nah, kalau kita dengar kata urbanisasi ini tuh pasti kita tuh langsung membayangkan kalau kota ini tuh kalau kota yang besar dengan gedung-gedung yang tinggi, jalanan macet, dan punya arus penduduk yang terus-menerus berdatangan. Tapi sebenarnya proses urbanisasi tidak hanya terjadi di kota metropolitan loh guys. Kota Malang yang dikenal sebagai kota pendidikan, kota budaya, itu juga mengalami arus urbanisasi yang sangat besar di setiap tahunnya. Nah, dalam video ini kita akan membahas terkait bagaimana urbanisasi itu mengubah struktur sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di Kota Malang, mulai dari perubahan penduduk, ruang kota, hingga dinamika sosial antar pendatang dan warga lokal. Nah, yang pertama itu ada Kota Malang yang dikenal sebagai kota pendidikan atau magnet utama urbanisasi. Kota Malang memiliki banyak perguruan tinggi besar seperti Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, UIN Malang, Polinema, dan universitas swasta lainnya. Setiap tahun ribuan mahasiswa baru datang dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, kondisi itu membuat Kota Malang ini bukan hanya sekedar tempat belajar, tetapi juga tempat merantau dan memulai hidup baru. Banyak mahasiswa yang akhirnya tinggal bertahun-tahun dan bahkan memutuskan untuk menetap setelah lulus. Selain mahasiswa, pekerja di bidang pendidikan, startup, hingga sektor kreatif juga banyak sekali yang pindah ke Malang karena iklim kotanya yang sangat nyaman dan biaya hidup yang lebih rendah dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya. Hal itulah yang membuat Malang menjadi salah satu kota dengan tingkat mobilitas penduduk tertinggi di Jawa Timur. Selanjutnya, yang kedua itu ada komposisi penduduk bergeser atau Malang jadi kota anak muda. Dengan masuknya pendatang usia 17-30 tahun, komposisi penduduk Malang berubah. Penduduk usia produktif semakin mendominasi di Kota Malang. Nah, efeknya itu cukup besar. Kota ini itu menjadi lebih cepat, lebih hidup, lebih padat kegiatannya, serta banyak tempat-tempat baru bermunculan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak muda. Mulai dari kafe, tempat coworking, area nongkrong, pusat kuliner, hingga tempat sewa harian dan bulanan. Nah, dari perspektif demokrasi sosial, ini tuh menunjukkan bagaimana migrasi itu mampu mengubah karakter populasi kota. Ketika penduduk muda mendominasi, gaya hidup yang ada di kota juga akan menyesuaikan dengan preferensi yang ada pada mereka. Selanjutnya, ada kesenjangan sosial antar pendatang dan warga lokal. Efek dari urbanisasi di Malang itu adalah salah satunya munculnya kesenjangan sosial baru antara pendatang dan penduduk asli. Pendatang terutama mahasiswa atau pekerja muda biasanya datang dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi. Mereka juga memiliki akses yang luas ke informasi, teknologi, dan peluang kerja. Di sisi lain, tidak semua warga lokal itu memiliki kesempatan yang sama. Banyak warga lokal yang bekerja di sektor informal seperti menjadi buka warung, tukang ojek, laundry, atau bahkan sebagai jasa kos. Nah, ini secara nggak langsung menciptakan kelas sosial baru. Kelompok pendatang cenderung berada di kelas ekonomi dan pendidikan yang lebih tinggi, sementara penduduk lokal berada di posisi yang lebih rentan daripada kelompok pendatang itu tadi. Nah, dalam perspektif sosiologi, kondisi ini itu termasuk dalam gejala stratifikasi sosial yang muncul akibat perbedaan modal pendidikan dan ekonomi. Perubahan ruang kota atau maraknya kos dan ahli fungsi lahan. Kawasan seperti Sumbersari, Tlogomas, Dinoyo, dan Soekarno-Hatta yang biasa kita sebut Suhat itu sedang mengalami pertumbuhan bangunan kos-kosan secara drastis. Nah, rumah warga dulu yang sederhana kini mulai berubah menjadi kos modern bertingkat. Banyak lahan yang semula area hijau kini dibangun untuk kepentingan komersial. Nah, fenomena ini biasa disebut dengan gentrifikasi ringan. Ketika ruang kota berubah karena tuntutan komersialisasi, akibatnya warga lokal yang tidak mampu menyesuaikan harga sewa terpaksa harus pindah ke pinggiran. Nah, bagi warga perubahan ini terasa cukup berat, tapi bagi pemilik lahan urbanisasi justru membawa keuntungan ekonomi yang sangat besar. Dari sudut pandang demografi sosial, ini adalah perubahan ruang hidup yang dipengaruhi oleh tekanan pertumbuhan penduduk, bukan sekadar perubahan fisik, tetapi perubahan ekonomi dan sosial. Selanjutnya ada kemacetan atau dampak dari mobilitas anak muda. Nah, arus pendatang yang tentu saja berdampak pada mobilitas mahasiswa dan pekerja muda biasanya menggunakan motor sebagai alat transportasi utama kan. Hal ini membuat jalan-jalan di sekitar kampus sering macet, misalnya Jalan Veteran, Jalan MT Haryono, Jalan Soekarno-Hatta, serta kawasan Tlogomas. Itu tuh sering terjadi kemacetan karena
banyaknya mahasiswa yang berangkatnya bareng. Nah, setiap pagi dan sore itu titik-titik tersebut itu menjadi sumber kemacetan. Infrastruktur kota yang sebetulnya dirancang untuk populasi lebih kecil kini harus menampung penduduk yang jauh lebih banyak. Kemacetan ini adalah indikator bahwa urbanisasi tidak hanya soal pertumbuhan penduduk, tetapi juga soal bagaimana kota harus menyesuaikan diri dengan pola mobilitas baru. Selanjutnya ada perubahan budaya atau munculnya gaya hidup urban. Kedatangan pendatang atau kedatangan mahasiswa ini membawa budaya dan gaya hidup baru seperti budaya nongkrong, budaya digitalnya, dan budaya konsumtif tumbuh dengan cepat. Banyak kafe 24 jam untuk mahasiswa yang belajar atau kerja kelompok. Coworking space juga berkembang seiring meningkatnya jumlah pekerja remote. Dari sosiologi budaya ini menunjukkan terjadinya akulturasi antar budaya lokal Malang yang tenang dan budaya urban yang cepat. Dalam jangka panjang, identitas kota Malang berubah menjadi kota modern yang lebih kreatif, digital, dan ramai aktivitas anak muda. Jadi, urbanisasi di kota Malang bukan cuma soal penduduk yang datang tiap tahun. Ini tentang bagaimana perpindahan itu mengubah struktur sosial, ruang kota, mobilitas, hingga budaya masyarakat. Malang terus bertransformasi mengikuti dinamika penduduknya. Pertanyaannya sekarang, mampukah kota ini terus menyesuaikan diri dengan perubahan yang begitu cepat? Yang jelas, urbanisasi akan terus menjadi bagian penting dari identitas Malang sebagai kota pendidikan. Nah, jadi itu tadi pembahasan tentang urbanisasi yang ada di kota Malang. Sekian dari kami kelompok 4. Terima kasih guys. Dadah. See you.